Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral fungsi kompleks ya. Setelah selesai integral fungsi kompleks, baru kita lanjutkan dengan transformasi-transformasi dari bilangan kompleks ya. Ya, ini untuk materinya. Ini dari modul ya. Oke. Pengintegralan fungsi kompleks ya. Ini materi yang sebelumnya itu sebenarnya sudah Anda pelajari yaitu di kalkulus tentang kalkulus integral. Mungkin itu kalkulus 2 ya. Hanya saja di sini beda domainnya. Walau waktu kalkulus itu masih basicnya bilangan real, nah tapi untuk di kompleks maka integralnya bilangan kompleks. Cara dan aturan mainnya itu persis sama dan tidak ada yang berbeda ya. Oke. Ya, pengintegralan fungsi kompleks. Jika T anggota dari A, B ya, dan G-nya itu merupakan fungsi yang memetakan dari daerah A, B ke daerah R dan bersifat kontinu pada AB, maka integral dari AB atau batas bawah A dan batas atas B dari fungsi ft dt ada ya. Oke. Ya, jadi sebelum dilanjut, suatu fungsi yang memiliki nilai integral dia bersifat kontinu dan memiliki limit ya. Jika fungsi tersebut tidak memiliki limit, maka dia tidak bisa diintegralkan. Seperti itu. Jadi suatu fungsi kemudian dia memiliki limit dan kontinu, maka dia bisa diintegralkan. Ya. Itu syaratnya ya. Jadi tidak semua fungsi bisa diintegralkan. Ya. Baik. Jika G kontinu bagian demi bagian pada selang atau interval AB, diketahui itu terdapat A sama dengan C1, C2 sampai Cn sama dengan D ya. Dengan C1 kurang dari C2 kurang dari Cn, nah itu anggota dari AB, maka G terintegralkan pada interval A dan B. Ya. Sehingga integral dari AB JT dt sama dengan integral dari A sama dengan C1, C2, C2. Ya ini penjabarannya ya, karena di dalam sekatnya itu ada batas-batas tertentu ya. Oke, saya coba share ininya ya, penafsiran di geometrisnya. Ini kebetulan di Zoom sudah ada papan virtualnya ya, ini baru ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat tafsiran geometrisnya, ini kelihatan belum nih papan ininya? Sudah, Kak. Sudah ya. Ya. Ini tafsiran geometrisnya itu. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ada sebuah fungsi. Ini fungsinya adalah tadi ft ya. Itu. Kemudian ini batasnya A. Oke. Dan ini adalah batasnya B. Ya. Kita ketahui bahwa fungsi ft-nya itu sudah dijamin dia memiliki limit dan continue ya. Syarat memiliki limit apa itu? Masih ingat nggak? Syarat sebuah fungsi memiliki limit. Ada yang ingat barangkali? Ya,
Sebuah fungsi memiliki limit jika dia memiliki limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi limit kiri sama dengan limit kanannya itu pas, itu tidak seperti ini ya. Oke. Jadi kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi tersebut tidak memiliki nilai limit dan otomatis dia tidak bisa diintegralkan. Oke, kita kembali ke tadi definisi pengintegralan itu. Nah, ininya kita arsir gitu kan. Nah, daerah arsirnya itu adalah katakanlah ya, jadi fungsi ft-nya itu kita atau ininya kita bilang L gitu ya. Jadi L itu akan sama dengan integral dari batas bawah A, batas atas B, dari fungsi f t dt ya. Oke, ini ada kesalahannya. Nah, itu. Nah, daerah di antara A dan B itu ada yang namanya C1. Oh, ada, bentar dulu. Oke. Ada C1, C2, dan seterusnya gitu ya. Di mana C1-nya itu lebih kecil dari C2, lebih kecil dari C3, tapi masih anggota dari ruas A, masih anggota ruas dari A, nah seperti itu. Ya, sehingga ini bisa menjadi integral dari nah ininya bisa dijabarkan menjadi integral dari C1, C2, Ft, dt ditambah integral C2, C3, Ft, dt, dan seterusnya. Sampai dengan Cn ya. Itu maksud dari definisi tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu ya. Nah, kalau di sini kan pemetaannya GT ya, itu sama saja. Nah. Oke, integral tentu fungsi kompleks. Misalkan FT sama dengan UT ditambah IVT. Itu apa itu? FT sama dengan UT ditambah IVT. Itu merupakan fungsi kompleks. Untuk UT dan VT continue pada rentang AB. Berarti integral AB UT dt dan integral AB VT dt. Ya. Sehingga integral AB FT dt sama dengan integral AB UT dt ditambah integral dari AB VDT dikali I ya. Oke, jadi itu sebuah fungsi kalau misalnya ruas kiri diintegralkan, maka ruas kanan pun diintegralkan.
Nah, sifat-sifat integral kalau misalnya dijumlahkan, kita bisa jumlahkan dari masing-masing integralnya seperti itu. Ya. Ini sifat-sifatnya. Ya. Jadi kalau misalnya real, itu realnya bisa dikeluarkan. Imajiner juga bisa ya. Sifat yang pertama itu real. Integral dari AB FT dt ya sama dengan integral AB realnya masuk FT dt atau real FT itu akan sama dengan AB UT dt ya seperti itu. Begitu juga dengan imajinernya. Nah, di mana PT itu ada bilangan kompleks I-nya nanti ya. Oke. Kalau ada konstanta, konstanta bisa dikeluarkan seperti sifat nomor 3 ya. Ya, itu. K adalah konstanta kompleks ya. Kalau harga mutlak bisa masuk ke fungsinya ya. Di luar integral itu maksudnya. Nah, ini kebalikannya kalau misalnya batasnya dibalik ya. Itu sifat nomor 5. Oke. Kita coba ke contoh ya. Tentukan real dari integral batas bawah 0, batas atas 1 dari fungsi 1 ditambah I2T kuadrat dt dan imajinernya sama ya fungsinya ya. Batasnya juga sama. Penyelesaiannya, karena FT sama dengan 1 ditambah I 2T kuadrat, kalau dibuka kurungnya itu akan menjadi 1 dikurangi 4T kuadrat ditambah I 4T ya. Nah, kita realnya kita ini ya. Kita cari ya. Realnya berarti cari yang real di sini, berarti yang real. 1 dikurangi 4T kuadrat, berarti integral 0 batas bawah 0, batas atas 1, 1 dikurangi 4T kuadrat dt sama dengan negatif 1/3. Itu diperoleh dari integral 1 adalah T kan, ya integral 1 kan T ya, dikurangi 8T kuadrat. Kita coba ya. Nah, saya kira ini mudah ya, nggak perlu di pendekatan papan virtualnya ya. Oke, terus yang imajinernya itu 4T dt ya. Itu akan sama dengan integral dari 4T itu berarti 2T kuadrat ya. 2T kuadrat, kemudian dimasukkan batas atas dan batas bawahnya. Kemudian diperoleh 2 ya. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya sampai sini. Bagaimana mengintegralkan sebuah fungsi. Kan sudah ini materi mengulang ya. Oke, kita lanjutkan ke teorema dasar kalkulus ya. Jika fx mempunyai antiturunan, antiturunan berarti apa? Integral ya? Iya. Ya. Jika fx mempunyai antiturunan, misalkan fx dengan kata lain fx dx sama dengan fx dan fx continue pada selang AB, maka integral dari batas bawah A batas atas B fx dx itu akan sama dengan fx batas bawah A batas atas B akan sama dengan FB dikurangi FA. Ya, itu definisi integral tertentu ya. Saya kira itu sudah. Kemudian teorema dasar kalkulus untuk fungsi bernilai kompleks. Misalkan FT sama dengan UT ditambah IPT itu continue pada rentang X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Jika turunan dari fx sama dengan fx untuk t-nya itu anggota A, B, sehingga d dt ut itu sama dengan ut-nya ya.
dan D dt VT akan sama dengan VT-nya ya. Ini untuk yang UT itu untuk yang real, yang VT untuk yang imajiner. Ya. Sehingga integral dari A batas bawah A batas atas B FT dt itu sama dengan FT integral dari mohon maaf langsung FT batas dari AB sama dengan langsung dirubah menjadi UT dan IPT ya. Sehingga menjadi UB dikurangi UA ini ya. Ditambah IPB dikurangi PA. Seperti itu definisi dari teorema dasar kalkulus pada bilangan kompleks. Nah, ini contohnya ya. Kita coba selesaikan bersama.